Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zaki Mardian. Kali ini saya akan memberikan video penjelasan terkait dengan materi audit dengan tema CPA Profession atau profesi akuntan publik. Materi ini diambilkan dari bahan ajar dari buku Auditing and Assurance Services yang ditulis oleh Ernst, Alter, and Wesley. Namun untuk penjelasannya, slide ini kemudian saya modifikasi dengan menyesuaikan materi yang ada di dalam buku Auditing Assurance Services Integrated Approach and Indonesian Adaptation yang ditulis oleh Elder, Bisley, Ernst, dan kolaborasi dengan Pak Amir Abadi Yusuf ya sebagai auditor senior ya di Indonesia seperti itu. Baik, kita mulai dari apa sebetulnya Certified Public Accounting Firm atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai KAP ya, Kantor Akuntan Publik. Jadi KAP atau Kantor Akuntan Publik itu adalah sebuah perusahaan yang secara legal diberikan hak untuk melakukan audit ya di sebuah negara. Di Indonesia izin ini atau hak ini kemudian diberikan oleh regulator, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI, dan tentunya setelah KAP tersebut memenuhi ya beberapa persyaratan ya seperti auditornya atau rekannya atau pimpinan dari KAP-nya tersebut telah mendapatkan gelar CPA dan punya pengalaman dan syarat-syarat yang lain yang nanti coba kita jelaskan juga seperti itu. Jadi perusahaan yang melakukan audit itu adalah disebut dengan kantor akuntan publik ya seperti itu. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga bahwa KAP tersebut jasa yang diberikan itu tidak hanya jasa audit ya, tetapi juga ada jasa perpajakan atau jasa konsultansi ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa ada jasa assurance dan jasa non assurance ya, seperti itu. Selain itu, dengan berkembangnya waktu dan teknologi saat ini, beberapa kantor akuntan publik ya, terutama yang punya jaringan internasional, mereka juga memiliki jasa-jasa yang baru ya, yang lain ya, seperti financial planning ya, perencanaan keuangan, kemudian valuasi bisnis, dan juga yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti itu. Kemudian bagaimana klasifikasi ya dari kantor akuntan publik itu? Secara umum kita dapat mengklasifikasi kantor akuntan publik itu menjadi 4 kelompok ya. Yang paling tinggi itu kita sebut sebagai Big Four International Firm. Jadi 4 kantor akuntan publik terbesar di dunia atau di internasional ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada levelnya nasional, tentu saja adalah kantor akuntan publik besar yang ada di negara masing-masing. Ya, artinya setiap negara akan punya kantor akuntan publik yang merupakan kantor publik terbesar di negaranya. Kemudian juga ada regional and large local firm ya, ini levelnya mungkin di regional ya, bisa di Asia Tenggara atau yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu adalah kantor akuntan publik kecil ya, yang biasanya mungkin jasa yang diberikan juga terbatas, kemudian strukturnya juga lebih sederhana seperti itu. Nah, 4 dari kantor akuntan publik terbesar ini di Amerika misalnya itu disebut sebagai Big Four. Nah, kalau kita membaca sejarahnya sebetulnya dahulu itu ada Big Ten, bahkan ya ada 10 kantor akuntan publik ya, kemudian berubah menjadi Big Eight ya, kemudian Big Six, kemudian Big Four ya. Ada banyak ya perjalanan sejarah kenapa kemudian 10 besar itu kemudian menjadi 4 besar ya, karena ada penggabungan ya beberapa di antara kantor akuntan publik ya menjadi satu akuntan publik tertentu atau merger, atau adanya kasus-kasus tertentu ya, misalnya seperti kasus Enron ya, itu menyebabkan kantor akuntan publik Anderson yang merupakan salah satu kantor akuntan publik terbesar kemudian dicabut izinnya, dan akhirnya beberapa auditor mereka itu kemudian bergabung dengan kantor akuntan publik yang lain, atau misalnya penggabungan antar beberapa kantor akuntan publik, misalnya PwC ya, PricewaterhouseCoopers ya, itu gabungan 2 kantor akuntan publik lebih ya, seperti itu.
Kemudian karena buku ini ditulis di konteksnya Amerika gitu ya, jadi 4 akuntan publik ini punya kantor gitu ya di hampir di seluruh kota yang ada di Amerika dan beberapa kota yang ada di dunia termasuk di Indonesia ya. Mereka Big Four ini juga memiliki kerjasama dan jaringan dengan kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Nah, ini misalnya kita lihat ya data yang disajikan oleh Pak Amir Abadi Yusuf ya di dalam bukunya tersebut. 4 kantor akuntan publik terbesar itu adalah ada Deloitte and Touche ya. Ini juga sebetulnya sudah merger ya, 2 kantor akuntan publik, dan di Indonesia mereka bekerja sama dengan kantor akuntan publik Indonesia namanya Osman Ramli Satrio dan Rekan ya. Ini data per tahun 2007 ya. Seperti itu, dan ini kita bisa lihat pendapatan bersihnya ada 7.800 dolar gitu ya. Kemudian ada partnernya ada sekitar 2.560 orang, kemudian ada profesional atau auditornya itu ada 23.000 dan sekian ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Ernst Young atau disebut dengan EY ya, ENY ya, EY gitu ya. Nah di Indonesia jaringannya adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sanjaya, bisa kita lihat datanya. Kemudian yang ketiga adalah PricewaterhouseCoopers ya, atau biasa disingkat dengan PwC ya. Nah di Indonesia bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan. Kemudian yang keempat ada KPMG gitu ya, yang apa? Uh, rekannya di Indonesia ada Siddhartha dan Wijaya seperti itu. Dan di sini juga ditampilkan tiga nomor 5, 6 dan 7 yang juga cukup besar ya kantor akuntan publik di Indonesia. Di konteks Indonesia ada RSM ya, dan itu kerjasama dengan kantor akuntan publik Arianto Amir Yusuf dan Mawar, RSM AAJ bisa disingkat. Kemudian ada Grant Thornton ya, Hendra Winata, kemudian ada BDO ya, dan tentu saja banyak ya kantor akuntan publik yang lain yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa kantor akuntan publik atau Big Four yang ada di Indonesia ya ini ya, ada Deloitte, ada Ernst Young, kemudian PricewaterhouseCoopers, kemudian KPMG ya, dan ini adalah rekanan kantor akuntan publik mereka di Indonesia seperti itu. Kemudian apa saja jasa-jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik tersebut ya? Yang jelas ada berkaitan dengan accounting dan penyusunan laporan keuangan, kemudian ada jasa-jasa perpajakan, kemudian juga ada jasa-jasa konsultasi manajemen lainnya selain dari jasa utama mereka yaitu audit dan review laporan keuangan. Kemudian struktur ya dari kantor akuntan publik itu bahwa bagaimana strukturnya tentu saja akan berbeda ya antar satu KAP dengan KAP yang lain, tapi paling tidak ada 3 faktor kunci ya yang menyebabkan berbedanya struktur organisasi KAP tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan terkait dengan independensi terhadap klien gitu ya. Semakin banyak klien mereka, sebetulnya mereka kemudian akan semakin besar ya kantor akuntan jaringan dari kantor akuntan publik atau strukturnya. Kemudian juga kebutuhan akan struktur untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Mungkin karena perusahaan klien mereka yang di audit itu kemudian cukup kompleks, maka kemudian dibutuhkan kompetensi yang juga tinggi gitu ya. Kemudian tentu saja adalah untuk meningkatkan kemampuan auditor untuk menghadapi risiko litigasi ya atau tuntutan dari pembaca laporan keuangan ya, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau di negara lain mungkin struktur organisasi KAP itu berbeda-beda ya, tapi kalau di Indonesia kita bisa merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan ya nomor 17 gitu ya, bahwa di Indonesia dikenal 2 bentuk KAP ya, ada proprietorship ya, di mana nih artinya KAP perseorangan ya, di mana pimpinannya hanya 1 orang gitu ya atau ownernya. Sedangkan yang kedua adalah partnership, berarti di situ ada beberapa rekan ya atau pimpinan mereka gitu ya, terdiri dari beberapa orang atau partnership ya, seperti itu, atau kepemilikannya dijalankan oleh beberapa orang partner atau pimpinan. Kemudian hierarki dari kantor akuntan publik itu yang paling tinggi itu disebut atau pimpinannya levelnya disebut dengan partner ya. Kalau di perusahaan itu mungkin disebutnya direktur gitu ya. Kalau di KP itu disebutnya partner. Nah itu cirinya adalah mereka punya pengalaman lebih dari 10 tahun ke atas ya. Kemudian manajer gitu ya 5 sampai 10 tahun. Kemudian ada senior dan in charge auditor itu 2 sampai 5 tahun. Kemudian ada staff assistant ya atau junior auditor gitu ya.
belum punya pengalaman atau sampai 2 tahun. Kemudian dengan berkembangnya teknologi saat ini, kemudian KAP juga tentu saja harus beradaptasi atas perkembangan teknologi, sehingga dalam audit-audit mereka atau jasa mereka kemudian juga menggunakan teknologi ya. Di antaranya saat ini kita bisa melihat kan setiap kantor akuntan publik itu rata-rata sudah memiliki website ya. Kemudian juga dalam proses auditnya mereka juga kemudian menggunakan software-software audit tertentu ya, atau biasanya dalam ilmu auditing disebut sebagai CAAT ya, atau Computer Assist Audit Tools ya, atau sederhananya software audit. Kemudian mereka juga punya teknologi juga digunakan untuk online database ya. Nah, sebetulnya di apa ya, di dunia industri KAP ini ada banyak ya software-software audit yang itu dipakai ya, dan itu sifatnya adalah umum dan bisa dibeli oleh beberapa kantor KAP, atau bahkan mereka mendevelop sendiri gitu ya, mendevelop sendiri sistemnya. Nah, yang standar atau yang umum atau general yang ada itu misalnya seperti IDEA ya, kemudian ada ICL, kemudian juga di Indonesia Kementerian Keuangan dengan IAPI itu juga mengembangkan namanya Atlas ya. Ini masih berbasis Excel ya. Nah, selain itu tentu saja setiap KP-KP besar kadangkala mereka membuat sistem tersendiri gitu ya. Seperti itu, sama seperti software-software akuntansi, ada software yang itu berlaku umum seperti Zahir, kemudian apalagi ya, ada jurnal gitu ya, kemudian ada juga apa mayop gitu ya, dan segala macamnya. Di audit itu juga ada gitu ya. Selain dari, nah yang paling banyak kalau dalam apa riset ini disebutkan yang paling banyak dipakai itulah ICL ya, seperti itu. Nah, di Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Keuangan itu adalah namanya Atlas ya, seperti itu. Nah, dengan adanya undang-undang di Amerika yang kita kenal dengan Sarbanes-Oxley Act ya, atau undang-undang terkait dengan profesi akuntan publik ini, kemudian dengan adanya undang-undang ini menyebabkan profesi audit itu semakin diatur dengan regulasi-regulasi yang cukup ketat ya, karena harapan dari masyarakat terhadap profesi audit itu sendiri, dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap bagaimana pengaturan profesi audit di Indonesia ya. Nah, apa undang-undang ini atau Sarbanes-Oxley Act ini kemudian lebih fokus kepada kantor-kantor publik yang melakukan audit laporan keuangan atas perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya Sarbanes-Oxley Act atau SOX Act ini, atau Undang-Undang SOX ini, kemudian berdirilah di Amerika ada pasar modalnya Security Exchange Commission ya. Kalau di Indonesia dulu namanya Bapepam LK, kalau sekarang mungkin namanya adalah OJK ya, seperti itu. Dan mereka kemudian mendirikan sebuah dewan ya, namanya PCAOB ya, yang kemarin yang mereka PCAOB ini adalah dewan yang kemudian membuat standar-standar audit ya, seperti itu. Nah, di Indonesia konteksnya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu diawasi oleh regulator adalah Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun OJK ini mengatur banyak profesi keuangan, tentu saja ada yang di bidang pasar modal juga ya. Nah, selain itu juga ada Kementerian Keuangan ya, atau yang di dalamnya ada P2PK ya, atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Maka tentu saja mereka nanti akan bekerja sama atau berkomunikasi dengan DSAK ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang ada di IAI, dan DSAK kemudian akan menerbitkan yang namanya PSAK ya. Nah, PSAK inilah yang kemudian akan digunakan oleh kantor akuntan publik ya, dalam dijadikan sebagai standar dalam apa pelaksanaan audit mereka gitu ya. Dan tentu saja KAP ini nanti akan memberikan laporan juga kepada regulator, dalam hal ini kepada OJK dan Kementerian Keuangan atau P2PK. Nah, di internasional itu ada namanya lembaga namanya ECPA ya, yang tentu saja juga ada bagian dari tadi ya, apa PCOB tersebut. Nah, di Indonesia itu kita memiliki namanya IAPI ya. Jadi Institut Akuntan Publik di Indonesia. Ada tugas dari IAPI ini di Indonesia, begitu juga dengan ECPA. Mereka punya jasa yang pertama tentu saja adalah menetapkan persyaratan-persyaratan seseorang yang ingin menjadi auditor profesional. Kemudian juga melakukan riset-riset terkait dengan kode etik ya. Kemudian berikutnya juga IAPI juga atau ICPA itu juga kemudian menerbitkan materi-materi yang terkait dengan jasa-jasa yang diterbitkan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, selain tentu saja tugas utama mereka adalah memastikan bahwa standar-standar atau guideline dan pekerjaan audit itu juga dipastikan ada ya, dan dilaksanakan oleh kantor akuntan publik. Nah,
Berikutnya adalah standar-standar apa yang kemudian diterbitkan oleh ICPA dan IAP di Indonesia. Itu ada yang pertama tentu saja adalah standar audit, kemudian yang kedua adalah standar kompilasi dan review, kemudian standar atestasi lainnya, kemudian ada kode etik akuntan publik. Nah, karena akuntan publik adalah profesi profesional, tentu saja mereka harus memiliki kode etik ya, sama seperti profesi profesional lainnya seperti dokter, pengacara, dan segala macamnya. Nah, fungsi dari yang lain dari CPA dan IAP ya, mereka juga melaksanakan ujian CPA. Jadi bagi orang yang kemudian ingin mendapatkan gelar sertifikasi CPA dan itu dilakukan oleh IAP dan jaringannya ya. Kemudian juga melakukan research dan memberikan hibah-hibah untuk research, kemudian juga menerbitkan beberapa materi terkait dengan audit ya, baik respon tertentu terkait dengan kondisi misalnya kemarin di masa pandemi atau mengadakan seminar-seminar dan pendidikan profesi berkelanjutan ya. Kemudian untuk standar audit itu sendiri gitu ya diklasifikasikan yang menjadi standar auditing, kemudian juga menjadi standar audit yang berterima umum dan juga standar pelaksanaan teknis di lapangannya. Nah, di internasional standar audit saat ini diganti dengan istilahnya ISA ya, International Standard on Auditing, dan ini juga telah diadopsi oleh IAP menjadi standar audit gitu ya, dan lembaga yang menerbitkanlah namanya IFAC gitu ya. Itulah sebuah organisasi di tingkat dunia yang berkaitan dengan profesi akuntansi gitu ya, dan IFAC ini akan bekerja dan tugasnya lah bertujuan untuk meningkatkan keseragaman praktek audit di banyak negara ya. Jadi ini dalam konteks apa ya, menjadikan profesi ini profesi yang seragam ya, dimanapun auditor melakukan audit itu akan bisa ya, terkait dengan pekerjaan yang ada di banyak negara. Nah, inilah standar ISA atau International Standard Auditing. Itu isinya kira-kira lah seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah ISA itu sendiri, kemudian juga ada US GAAP ya, ini yang berlaku di Amerika gitu ya. Kemudian ada PCAOB standar auditing gitu ya. Jadi ada beberapa standar audit yang saat ini ada, dan tentu saja yang levelnya internasional dan juga diadopsi oleh IAP itulah yang pertama, yaitu ISA gitu ya, applicable to entities outside the United States. Jadi standar auditing ini yang digunakan di negara-negara selain di Amerika, sedangkan yang ini itu adalah di perusahaan hanya berlaku di Amerika, dan Indonesia itu mengadopsi yang pertama, yaitu ISA. Dan di standar-standar auditing itu bisa secara umum bisa terbagi tiga. Yang pertama adalah kualifikasi general, ya. Yang kedua adalah standar pelaksanaan lapangan dari audit, kemudian pelaporan gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa di standar umumnya itu seorang auditor itu harus mendapatkan pelatihan dan keahlian yang cukup ya. Kemudian dia juga harus memiliki mental yang independen, dan dia juga harus melakukan kehati-hatian profesional gitu ya. Sedangkan standar yang berkaitan dengan pekerjaan lapangan itu auditor dalam melakukan pekerjaannya harus melakukan perencanaan dan pengawasan secara proper ya, secara memadai gitu ya, cukup. Kemudian juga harus memahami bisnis klien dengan cukup ya, baik lingkungan ataupun internal kontrol yang ada di kliennya. Kemudian juga harus mengusahakan terkumpulnya atau diperolehnya bukti-bukti audit yang cukup dan tepat gitu ya. Sedangkan dalam standar pelaporannya itu, laporan ke audit itu harus disiapkan sesuai dengan standar yang berlaku JP. Kemudian lingkungan-lingkungan yang tidak konsisten itu kemudian juga tidak sesuai, itu kemudian harus tidak sesuai dengan standar, itu kemudian juga harus diungkapkan. Kemudian juga pengungkapan informasi juga harus cukup ya. Kemudian juga secara jelas harus menuliskan opini atas laporan keuangan tersebut ya, seperti itu. Dan semua dari standar umum ini itu nanti akan dibahas secara lebih detail di materi-materi di kuliah pertemuan selanjutnya, seperti itu. Oke, kemudian apa hubungan antara GS dengan PCAOB? Kalau PCAOB itu lebih, ini konteksnya Amerika, yaitu untuk perusahaan publik ya, perusahaan yang listing di bursa. Kemudian sedangkan GES itu adalah menjadi standar audit untuk klien-klien yang belum listing di bursa atau sahamnya belum dijual-perjualbelikan kepada umum gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ini yang terkait dengan kontrol atau mutu dari pekerjaan audit gitu ya. Agar kemudian pekerjaan audit itu bisa dikatakan bermutu, maka harus ada elemen-elemennya yang seorang auditor kemudian harus independen, kemudian punya integritas dan objektif ya. Kemudian juga ada manajemen pengelolaan auditor itu sendiri, kemudian juga ada semacam
surat atau tertulis ya, surat tertulis terkait dengan penerimaan dan melanjutkan klien ya atau perikatan kepada klien. Kemudian nanti juga adalah kinerja dari pelaksanaan audit itu sendiri, kemudian juga ada monitoringnya seperti apa. Nanti setiap bagian atau elemen ini itu akan ada uh, manajemen mutu yang harus terus dijaga dan dijalankan oleh auditor gitu. Dan ini hubungannya tadi gitu ya antara GS quality control jadi ICPA practice dan peer review ya. Seperti itu bahwa ketiga keempat dari standar-standar ini kemudian akan saling mendukung sama lain ya, kira-kira seperti itu. Kemudian apa peran dari kantor akuntan publik ya dalam menjaga kode etik mereka gitu ya agar tercapainya satu kualitas audit yang bermutu atau berkualitas, maka di sini ditopang oleh beberapa program ya. Ada ujian, yang pertama tentu aja ujian, kemudian yang kedua ditopang oleh dengan standar ya dan interpretasinya. Kemudian yang penting juga adalah kalau di sini namanya adalah pendidikan profesi berkelanjutan ya. Jadi seorang auditor itu ketika sudah mendapatkan gelar CPA itu dia harus melakukan pendidikan secara berkala gitu ya. Kemudian juga ada kewajiban hukum, kemudian juga sumber-sumber materi yang dikeluarkan oleh CPA, kemudian ada kode etik ya, kemudian ada lembaga yang mengawasi, kemudian ada peer review, kemudian juga ada quality control ya, manajemen mutu gitu ya. Nah, program dan lembaga-lembaga inilah yang nanti kemudian akan menjaga audit itu bisa melakukan proses auditnya dengan mutu yang sangat tinggi seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.